Anu sampai dia. Ting gimana? Aku yang punya rumah mah. Orang sholat di kamar itu disuntrulkan sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dan tim sempat mengunjungi suatu daerah yang ada di Daerah Cimahi. daerah Cimahi ya. Daerah Cimahi, nah keluarganya tuh ya minta tolong dibantu lah ya. Dibantu karena ada sanak dari keluarganya yang mengalami sakit, tapi begitu dicek ke rumah sakit, pihak rumah sakit memvonis sehat. Nah makanya dari sini kita pengen tahu lebih jauh ya soal apa yang terjadi di keluarga tersebut. Nah pas kita ke sana ternyata ya memang ada gangguan gaib, ada yang syirik, ada yang jahil, ada motif juga tertentu bahkan dari keluarga sendiri itu, dari sana keluarganya sendiri. Nah waktu kita ke sana kan Bagja datangnya nyusul ya. Iya. Nyusul. Nah waktu datang ya, waktu mau datang ke sana yang dirasain Bagja, apakah ada perbedaan atau yang ada sesuatu yang mengganjal atau gimana gitu, Jak? Waktu kemarin mau ke sana kan saya datang telat nih, Ya. Mas ya. Jadi di jalan tuh kayak udah pengen cepet-cepet sampai aja gitu ke rumah itu. Nggak tahu ada apa. Nggak ada halangan sama sekali. Alhamdulillah kalau halangan nggak ada. Ya itu inginnya tuh cepet-cepet sampai gitu, nggak tahu ada apa gitu. Padahal belum tahu rumahnya di mana, alamatnya di mana. Jadi seperti itu gitu. Ternyata waktu udah sampai ke lokasi emang beda gitu hawanya juga. Sebelum masuk ke rumah aja Udah kelihatan ya? iya, udah nggak enak lah gitu. Karena ya begitu, memang arsitekturnya arsitektur zaman dulu ya. Iya. Arsitektur Bentuk zaman bangunannya dulu, masih bentuk bangunan zaman dulu. ya bentuk bangunan zaman kolonial mungkin ya. Dan dari kondisi rumah pun memang sudah agak tidak terurus, makanya jadi satu nilai tambah mungkin ya untuk hal-hal gaib gitu, untuk hinggap di situ, untuk diam di situ gitu. Ditambah lagi dengan kiriman-kiriman yang lewat terus, oh ternyata di situ nyaman. Terus ada lagi dari masa lalunya juga, dari masa lalu rumah tersebut, dari cerita-ceritanya juga yang membuat kesan horor dari rumah tersebut itu benar-benar terasa gitu. Dan dari pihak keluarga sendiri pun sebenarnya sudah satu persatu sudah keluar dari rumah itu ya? Ya sudah pindah gitu. Cuma sisa berapa orang berarti yang nempati rumah itu? 3 orang? Itu 2 orang? 3 atau 2 gitu kalau saya. Kurang lebih segitulah. Ya. Dan itu pun dari keluarga tersebut nggak sampai ke halaman rumah belakang gitu. Iya. Ke bagian belakang rumah nggak, dia cuma di depan rumahnya aja, karena menurut mereka gitu bagian rumah yang belakang itu terlalu beda lah auranya gitu. Angker lah gitu. Ya jelas. Dan ditambah lagi banyak seperti barang-barang Iya. bekas ini ya, bekas ada yang pinjaman perang, ada tombak juga, terus ada lukisan-lukisan yang berbau gaib ya. Dan juga jujur waktu saya ke sana, begitu saya sampai, rasanya tuh emang beda banget gitu. Biasanya kalau saya datang gitu ya ke suatu rumah atau apa yang ada ya yang ada gangguan gaib gimana, nggak sekental rumah tersebut gitu. Karena kayaknya memang banyak banget kejadian dan apa itu ya yang membuat rumah itu jadi
kental banget gaibnya itu. Dan untuk dari segi gaibnya sendiri nih Jay, ya, dari makhluk yang mendiam di tempat tersebut, menurut Bagja yang pertama kali dan paling berkesan untuk Bagja ketika masuk rumah itu apa sih? Yang paling berkesan waktu kemarin pertama kali masuk mungkin dari makhluk yang pertama itu sih, Yang apa, sosok apa tuh? sosoknya yang masuk ke Anda. Oh itu yang paling berkesan ya. Iya. Saya juga jujur ya itu. Iya. Cuma ya yang pertama waktu datang Bagja melihat atau merasakan sosok apa gitu. Mungkin yang dominan yang ada yang cewek, terus di kamar utama Ya. yang dalam itu yang nenek-nenek Hmm, yang diam di depan cermin. ya kalau untuk aku waktu pertama masuk tuh, kan itu tuh gudang itu kan yang bisa masuk bagian depan ya, itu udah terasa dari situ. Oh ini ada apa nih, beda gitu ya. Pas masuk rumah saya kira rumah tersebut nggak sebesar itu aja. Pas masuk itu ternyata wah luar biasa, ke dalamnya gede banget itu. Dan sosok pertama yang saya rasakan dan sempat saya lihat di situ adalah sosok, dia tinggi besar, hitam. Dia ada di salah satu kamar yang kamar mandinya gelap, dan itu sengaja memang tidak ditutup kamar tersebut. Nggak tahu memang waktu kita datang memang dibuka atau gimana. Itu saya lihat di situ satu sosok yang wah ini sebenarnya saya agak was-was gitu. Yang dominan ya. Ya, saya agak was-was lihat sosok itu. Wah ini masa kayaknya berat nih gitu. Kayaknya berat gitu. Apa pekerjaan kita bakal berat nih gitu. Tapi memang iya menurut saya berat gitu. Dan waktu karena semua keluarga udah kumpul, diarahkan ke ruang tengah yang jarang dipakai, itu yang ruangan belakang, ada ruangan keluarga di belakang. Waktu pertama kita datang, nggak lama dari situ salah satu sanak keluarganya langsung masuk, langsung kerasukan ya. Padahal belum lama ya, baru kita nyampe. Belum, itu baru sampai ke tengah, langsung duduk ngobrol sebentar, ya paling 15 menitan lah ya. Langsung menantang Opan, karena mungkin dia juga merasakan itu ya. Dia merasakan bahwa ada bahaya, kedatangan kita tuh membahayakan bagi dia gitu. Tapi nggak lama, karena juga nggak mau nggak mau berlarut-larut lah. Kasihan sanak saudaranya mungkin kalau kerasukan kan. Sama dikeluarin lagi. Kita gali lagi di situ, ternyata ada sosok gaib kiriman dari keluarga sendiri. Iya. Gitu. Jadi yang kiriman itu mungkin bisa disebut guna-guna juga ya. Ya. Itu bukan dari orang lain gitu. Ternyata masih dari Sanak saudara. sanak saudaranya sendiri. Nggak tahu motifnya karena apa, tapi jelas-jelas emang ingin ngehancurkan keluarga itu Ya. dan juga ngincer nyawanya juga ya. Ada dari Ada segi harta juga ya. Iya. Dari segi harta juga dia sanak saudara tersebut menginginkannya juga gitu. Makanya sampai seperti itu gitu. Dan memang yang masuk juga bukan jin abal-abal. Bukan ya cek gitu ya. Ya, Kemana mungkin bukan sejenis kayak Anda cukup repot, kewalahan juga ya semuanya juga kemarin. ya cukup bego juga sebenarnya. Ya itu kan memang ini. Tapi ya termasuk inilah, bukan jin-jin sembarangan gitu yang ada di situ tuh. Paling ya sebenarnya banyak jin di situ, banyak orang yang bekas tertabrak lah. Iya. Banyak orang yang jadi jin tersebut gitu. Korinnya pindah ke situ karena mungkin di situ nyaman. Agak rumahnya pun lembab banget gitu. Pas banget untuk jin. Jadi hunian gitu ya. Jadi hunian jin tuh. Hunian Di kamar, makhluk gaib. ya, di kamar mandi ada. Iya. Di tiap kamar juga ada sebenarnya gitu. Dan yang paling parah tuh
dia tuh menyimpan sejenis apa ya, jin-jin itu kayak ini disebut dedemit juga, dedemit yang ini ya, bukan dedemit ecek-eceknya gitu ya, bukan dedemit yang kerocok-kerocoknya gitu ya. Jadi yang saya lihat itu sanak saudara tersebut tuh apa ya, mengikat keluarganya supaya dia sakit-sakitan, supaya dia tidak bisa berpikir rasional ya. Ada juga peletnya, ada aja semacam pelet penarik seperti itu ada. Dan ya saya pikir kok bisa seperti itu gitu. Ini masih sanak keluarga, tapi kenapa bisa sampai ada motif yang Sampai dekat. ya, ada sampai ke usaha ke arah gaib, apalagi gaib yang seperti itu gitu, yang jujur itu jelas di luar syariat ya pasti ya. Karena udah nggak benar ya udah nggak benar gitu. Dan waktu kita melakukan pembersihan awalnya memang kita nggak nemu sama sekali, kita tidak menemukan satupun benda-benda gaib yang ada di situ. Tapi alhamdulillah gitu, atas izin Allah, juga berusaha gitu ya, bantu satu persatu. Dia kenal, dia dapat ada batu aki, ini yang saya pakai juga sebenarnya dapat dari situ. Mau di close up? Ini dapat dari yang kemarin gitu, sengaja masih saya pakai. Dapat dari situ, nemu satu persatu. Ternyata total dari benda gaib tersebut ada berapa, Jak? Saya lupa ngitung waktu itu. yang berbentuk batu aja kurang lebih ada 12 kemarin. Ada 12 loh, itu dalam satu kamar ada 12, dan semuanya pasang-pasangan ya. Iya. Dan semuanya jadi batu itu, si jenis batunya tuh, batu akinya tuh berpasang-pasangan. Jadi yang ini hitam-hitam, kuning-kuning, hijau-hijau, merah-merah gitu. Itu jumlahnya ada 12 kemarin ya. dari situ juga kita udah, wah ini luar biasa gitu, sampai banyak gitu. Berarti dia nggak main-main, dia bukan cuma iseng gitu. Iya. Tujuannya jelas gitu, ada tujuan yang membuat dia melakukan sampai sebegitu rupanya ya. Sampai ada 12 batu. Terus itu yang kelihatannya ya. Terus waktu kita pembersihan juga di kamar lain ada sesosok hitam legam, dia lari cepat banget ke atas. Ya waktu di kamar belakang ini dekat Ya, dapur ya. dekat dapur. Itu sama sekali bukan asap, bukan apa, itu kayak apa ya, bayangan pun bukan, itu hitam seperti hitam ya bu, ya gini lah hitamnya, hitam gini lah ya. Agak Dia baik gitu ya agak lonjong, dia tuh agak lonjong, merayap ke atas tuh cepat banget. keluar langsung dari kamarnya. Langsung. Anda kenapa ini? Terus sampai kaki-kaki ini motif kulitnya ya. Cuma setengah aja. Oh, cuma setengah? Aneh. Oh. Tiap saya membicarakan ini saya aduh. Tapi Ini bener tiba-tiba berat gitu, punggung sebelah. soalnya dari kemarin ketika kita memikirkan hal itu, pasti respon badan Langsung berbeda. kontak. Langsung kontak gitu. Kayaknya masih ada apa ya, serangan balik mungkin. Sih ada, iya mungkin Bisa jadi kan. bisa dibilang seperti itu lah. Ya, semoga aja Allah menolong kita gitu ya, karena kita juga berniatnya untuk menolong orang juga gitu. Atas izin Allah semoga kita mampu menolong orang-orang gitu. Itu. Dan sewaktu pembersihan memang banyak banget itu ya, menemukan batu aki, terus kesurupan lagi. Total berapa kali kemarin? Aduh, saya kurang paham kalau misalnya itu, saya nggak terlalu. Nggak dihitung. Ya soalnya jujur ya, saya kerasukan pertama kali di sana, saya merasakan ada 9 yang masuk. Serius, ini kok waktu saya rasain pertama kayak bukan satu sosok gitu. Itu seperti 9 sosok tuh yang satu gini loh.
berjejer gitu. Udah antri lah gitu. Tapi dia masih satu ini loh, ibaratnya mah seikat gini loh gitu. Dia tuh satu sama lain tuh terikat gitu. Jadi kalau satu masuk tuh semua masuk gitu aja. Paralel. Ya makanya aduh waktu awal saya masuk ya nggak tahu ya, waktu saya awal masuk itu kan Bagja tahu fullnya karena saya di situ merasa pusing banget. Saya nggak terlalu ingat. Biasanya saya kalau kemasukan ya dimasukin, jadi saya jadi mediator tuh saya masih bisa membagi ruang ya. Kalau kemarin jujur saya nggak bisa. Ngeblank berarti kemarinnya. Kemarin ngeblank, saya udah pusing banget. Los semua. Iya, los banget.